Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang, Kang Hasan. Alhamdulillah, kita opening dulu ya Teh, Akang Teteh, alumni SMA Negeri 4 Bandung, keluarga besar Pasban 4 Bandung. Saya Hasan Ridwan selaku Kabid Humas dan Pupdok Pasban 4 Bandung. Malam ini alhamdulillah bisa bertemu dengan Inohong SMA 4 Bandung. Teh ada sedikit pantun ini Teh. Mangga, Hari mangga, ini mangga. 17 Agustusan, kita merayakan kemerdekaan. Sebentar lagi Pasman 4 Bandung mengadakan pemilihan, nah gitu ya. Jadi Oh, jadi jadi judulnya ini kita berharap eh, rencana musyawarah anggota yang akan diadakan minimal minimal gitu ya Teh, kita berupaya bisa diketahui oleh semua alumni dan semua harapannya adalah bisa berpartisipasi karena ini ya. Pasman adalah milik bersama seluruh alumni keluarga besar Pasman 4 Bandung. Nah, biar ada semangat, biar ada istilah kan jas merah gitu ya Teh. Ya, Jangan betul. melupakan sejarah gitu. Jadi saya ingin memaksa meminta waktunya para inohong terutama mereka-mereka yang sudah banyak berjasa buat perkumpulan alumni kita termasuk teteh kita ini Wilujeng Wengi Teh Nenden Sri Lengkanawati Ayah Hasan. teteh profesor gitunya alhamdulillah Waduh. Raka Abdi di SMP Genep sekarang di SMA 4 alhamdulillah teteh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hatur nuhun sekali di waktosna. Teh kumaha teh tiasa ngadongeng eh iraha teh teh janten ketua Pasman Opat Bandung teh kapungkur nguping-nguping teh dasalian pas ikatan alumni oge ketua Porisman ya teh. Mangga mangga kumaha kumaha Sungguhun, dongeng teh. sungguhun, sungguhun. Eta mah ya kapaksa tapi dah ikhlas kita. Sedap Aduh kapaksa. kapaksa. Kapaksa wira dipercanten lah gitunya. Alhamdulillah. Eh, anu yang pertama jadi ketua IKA itu sebetulnya Dokter Biben. Nah Mhm. itu katanya musyawarah itu diadakan di Homan, tapi saya sendiri tidak hadir waktu itu ya, dan tidak tahu ada Oke. itu. Tapi di tahun sebelum memasuki tahun 2000-an Mhm. itu Kang Dadang Hermawan mengadakan gempungan Mhm. karena beliau itu yang hadir pada waktu ketua IK-nya itu Dr. Biben. Jadi beliau itu langsung mengadakan rapat-rapat di kantor beliau. Beliau waktu itu menjadi kepala KPDE. Oke. Kemudian beliau itu mengajak kita ada reuni akbar yang Mhm. dilaksanakan di Sangkuriang. Hmm. Sangat sukses sebetulnya karena banyak sekali menghadirkan para ini sesepuh angkatan lama dan juga para guru waktu itu. Mhm. Alhamdulillah setelah itu Kang Dadang Hermawan menjadi ketua Ikatan Alumni yang kedua setelah Dr. Biben. Nah Mhm. itu kemudian saya waktu itu menjadi sekretarisnya. Oke. Kemudian setelah Kang Dadang Hermawan banyak kegiatan yang diantaranya mengaktifkan apa namanya itu eh, angkatan-angkatan untuk bersilaturahim antar mereka begitu. Mhm. Nah kemudian di tahun 2001 atau 2002 saya lupa ya, Mhm. saya menjadi ketua IKA setelah Kang Dedang Hermawan, Oke. dibantu oleh Kang Safril, Kang Safril. Oteng, yang Oke. dikenal Kang Oteng. Saya sangat terbantu oleh Kang Safril karena beliau itu angkatan di atas saya sebetulnya, tetapi beliau itu sangat apa menguasai organisasi ya. Mhm. Jadi saya banyak belajar dari beliau, walaupun beliau itu sekretaris, tapi saya banyak belajar dari beliau ya. Kemudian juga tentu saja dari Kang Dadang Hermawan, almarhum, sudah Mhm. almarhum itu kena COVID itu baru beberapa bulan Juni itu kemarin tanggal 29 kalau tidak salah. Oh ya. Fatihah untuk beliau ya. Beliau itu sangat berjasa sebetulnya untuk SMA 4 ini karena beliaulah yang berapi-api untuk mendirikan untuk mengaktifkan lagi IKA setelah Dokter Biben begitu. Hmm. Nah, kegiatan-kegiatan waktu itu tidak seperti sekarang, Kang Ya. Hasan. Sekarang itu kita bisa sangat kreatif loh, Mhm. ya dengan adanya sarana teknologi informasi dan Mhm. komunikasi itu sangat membantu ya. Ya. Jadi waktu kami saya dengan Kang Safri itu melanjutkan Mhm. itu
juga dengan penasihatnya waktu itu Kang Daher dengan Kang Uung Mansur itu kegiatan yang menonjol adalah kami memberikan santunan kepada para putra-putri alumni yang diutamakan yang tidak mampu, yang sekolah di SMA 4. Nah, itu waktu itu kita rapat, kata Kang Uung, kalau memberi beasiswa jangan tanggung-tanggung. Bukan hanya sekolahnya tapi juga untuk ongkosnya dan untuk jajannya, sehingga kita tidak mengambil anak-anak yang terpandai, tidak. Justru karena bantuan kami justru fokusnya ke anak-anak yang tidak mampu begitu. Nah itu dan waktu itu kami menyantuninya kan bukan hanya 1 tahun Kang Hasan, tapi sampai dia tuh lulus begitu. Oh ya. Nah, kami kerjasama dengan sekolah waktu itu sangat dibantu oleh Ibu Dewi. Ibu Dewi, Ibu Eis Daryati waktu itu, kemudian juga dibantu tentu saja oleh Bu Yoyo sebagai kepala sekolah untuk mencarikan calon itu. Nah itu yang paling menonjol di situ. Jadi pada waktu kepemimpinan saya itu ada santunan beasiswa kepada para siswa-siswa yang tidak mampu diutamakan itu, dan diutamakan putra-putri alumni. Kemudian yang lainnya itu yang mengaktifkan kegiatan reuni angkatan, sampai ada reuni angkatan 10 angkatan sampai angkatan 70 yang waktu itu ya, alhamdulillah saya bisa melaksanakan reuni yang agak besar di kampus UPI waktu itu tapi terhenti waktu itu sampai yang terakhir itu oleh Kang Herman, angkatan Kang Herman, ketuanya itu di Cimahi itu diadakannya itu ada arena permainan, arena tempat bermain di Cimahi itu saya lupa namanya. AWC atau apa teh? Ya itu. AWC. AWC betul. Nah betul, itu terakhir dan tidak lanjut gitu yang berikutnya, karena yang berikutnya itu ini. Nah itu mungkin kegiatan yang ini, tapi intinya walaupun waktu itu sangat sulit mengumpulkan orang, tapi alhamdulillah kami bisa mengumpulkan, bisa melaksanakan beberapa kegiatan dalam kapasitas yang sangat sederhana, karena kami sulit untuk menjangkau banyak alumni. Tidak seperti sekarang. Sarana itu ada WA, ada apa, itu gampang sekali gitu. Betul. Iya. Teteh, punten. Itu berarti kalau ngomongin sejarah nih, berarti ketua ikatan alumni pertama itu Dr. Wiben, almarhum. Iya. Kedua, almarhum Dadang Hermawan. Kang Dadang. Kalau ketiga saya, Teteh. Kemudian ke Kang Sukirno. Oh, ada Kang Sukirno ketiga. Iya. Oke. Kalau tidak salah begitu ya, Kang Sukirno. Dan beliau itu, setelah beliau itu sangat maju sebetulnya. Oke. Sangat maju. Beliau itu fokus ke alma maternya bagus sekali. Ya, ya karena sudah kesininya hadirinakeun rada teu patos sesah gitu ya, mengumpulkan. Kita dulu punya cita-cita inginnya punya dana abadi, tetapi waktu itu hanya terkumpul ya lupa saya berapanya gitu ya, tapi diestafetkan sih sebetulnya ke kepemimpinan Kang Sukirno, tapi Kang Sukirno lebih banyak lagi kegiatannya untuk membantu alma mater, dan itu harus menurut saya harus diterus. Boleh Teh, itu jadi masukan juga ya untuk dana abadi. Nah yang santunan alumni tadi Teh menarik kan berjalan berarti selama kepengurusan ya, selama 3 tahun bahkan sampai lulus. Itu boleh dikasih bocoran Teh, sumber dananya dari mana tuh Teh? Nah, sulit kan ya mencari. Betul. Jadi kami pengurus gitu ya. Misalnya saya memegang 3 siswa, kemudian ada Kang Uung, banyaklah Hermin, Kang Safril tuh banyak itu. Jadi dari kita untuk kita saja karena sulit kan ya. Begitu. Jadi kemudian ini juga siapa tuh almarhum Kang Zainal, Kang Slamet Zainal itu membantu sampai selesai. Almarhum itu kebetulan kakaknya Kang Nurdin Zainal itu. Oh ya, itu artinya sumbangan dari alumni gitu ya semua ya, dari kakak kelas lah buat adik-adik kelas pribadi ya. Oke Teteh. Itu di periode kepengurusan Pasman sampai tahun berapa Teh? 2001, 2004 gitu atau berapa? Rasanya sampai 2004-an gitu. Saya lupa dulu itu. Oh iya oke. Nah itu setelah ada ini nggak Teh? Apa yang paling berkesan selama Teteh
disibukkan sebagai ketua Ikatan Alumni SMA 4 Bandung. Karena kan kata Teteh nggak susah, nggak mudah tuh kan membina komunikasi ya. Handphone Betul. susah gitu. Yang paling terkesan itu adalah Hmm, eh, adanya kesinambungan silaturahmi, hmm, terutama dengan angkatan-angkatan Kang Dadang dan ke atasnya dan juga ke bawahnya, yang sampai sekarang itu ada ikatan apa namanya itu yang namanya Forsila, Forum Silaturahmi yang didirikan oleh Kang Dadang. Ada Oke. juga ikatan alumni angkatan-angkatan yang lain ya. Tapi yang Oh, yang sangat berkesan bagi saya adalah itu jadi berkesinambungan terus, oh bertambah ya. terus, dan kami itu selalu mengadakan apa namanya itu pertemuan Hmm, paling sedikit itu setiap tahun. Itu kadang setiap Idul Fitri ya, setelah Idul Fitri, hmm. kadang di rumah saya, Oh kadang di ya. rumah Putari, yang sering-sering itu di rumah dulu tuh kan saya punya bendahara, bendahara itu chairman. Nah itu Hmm, terus iya. sampai sampai sebelum COVID itu kita masih, dan walaupun kita sudah tidak menjadi di IKA lagi, Hmm, tapi itu kami ya, tetap mengadakan kegiatan seperti terakhir itu sebelum COVID itu ya. 2019 itu mengadakan bakti Baksos. sosial gitu. Jadi kami terus berkesinambungan dan kami punya WAG yang betul-betul sangat akrab gitu dan seperti saudara. Bak Itu bak mungkin yang paling baks terkesan. Baksosnya bikin kegiatan apa tuh Teh waktu itu? Kami kan ada dokter-dokter ya, Oke. seperti ada dokter Nandang, ada dokter Karleni almarhum, Mhm. ada dokter Yusuf almarhum. Beliau-beliau itu jadi mengadakan apa pemeriksaan gratis Oke. gitu. Pengobatan Ya, gratis gitu Teh. ya yang Oke. dibantu oleh ini Cetari. Mhm. Oke, Cetari oke. kan Hebat. ya Cetari kan punya apa namanya itu perkumpulan baksos juga. Nah itu Oh. bekerjasama dengan beliau yang sangat piawai dalam hal itu. Jadi kami memang Mhm. dibantu oleh beliau.